Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Syaira Umi Zahra. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengolahan data SEM menggunakan Imagy. Nah, apa sih Imagy? Imagy merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan dalam mikroskop elektron untuk melakukan analisis citra SEM atau scanning elektron mikroskopi. Imagy ini dapat digunakan untuk mengukur ukuran partikel, melakukan segmentasi untuk mengidentifikasi fitur tertentu, memperbaiki citra, dan menganalisis struktur permukaan. Nah, dengan aplikasi Imagy ini, kita dapat menganalisis data SEM dari mulai ukuran partikelnya, distribusi partikelnya, kemudian jari-jari partikel, dan diameternya. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita buka dulu file data SEM-nya, yaitu dengan cara mengklik file, kemudian open, pilih data yang akan dianalisis. Nah, setelah itu pastikan ukuran datanya itu 8 bit, yaitu dengan cara image, kemudian tipenya itu harus 8 bit. Nah, setelah itu kita ubah scale-nya, scale awalnya menjadi 0 dengan mengklik analyze, kemudian set scale. Nah, walaupun di sininya sudah 00, kita perlu memastikan kembali agar si scale-nya itu benar-benar 0, yaitu dengan cara mengklik to remove scale. Nah, setelah itu sudah 00, oke. Nah, untuk mengetahui ukuran partikelnya, karena di data SEM-nya ini kita mengetahui ukuran sebenarnya itu 2 mikrometer, kita coba untuk menggambar garis dari skala ini itu dengan men-zoom terlebih dahulu. Zoom. Nah, setelah itu kita tarik garis dengan mengklik straight, garis dari ujung sampai ujung sini. Oke, setelah itu kita baca scale-nya, yaitu dengan menggunakan analyze, set scale. Nah, untuk distance in pixelnya telah terbaca ya dari garis yang kita tarik. Nah, untuk non-distance-nya, karena di sini diketahui 2 mikrometer, diubah menjadi nanometer, di mana 1 mikrometer ini sama dengan 1000 nanometer, maka 2 mikrometer yaitu 2000 nanometer. Untuk unitnya nanometer, klik OK. Nah, setelah itu kita kembalikan ke ukuran aslinya. Nah, setelah ini kita pilih daerah mana saja yang akan kita analisis. Boleh bagian atas, bawah, tengah, samping kanan, samping kiri, itu bebas. Namun usahakan kita menganalisisnya mencakup seluruh dari datanya. Kita gambar dengan rectangle hingga mencakup seluruhnya. Sekitar segini. Sini. Nah, kemudian kita klik image dan duplicate. Oke, klik OK. Nah, untuk gambar data yang sebelumnya kita minimize terlebih dahulu agar tidak menghalangi. Selanjutnya kita mulai analisis ukuran partikel pada data yang telah ada, yaitu dengan cara image, adjust. Nah, adjust di sini kita untuk menandai partikel yang akan kita analisis dengan menggunakan threshold. Nah, usahakan yang bagian merah itu yang akan kita analisis karena itu akan terdeteksi
Setelah itu kita apply, setelah itu kita analyze, kemudian analyze particle. Untuk ininya kita ubah menjadi 5. Untuk show-nya kita outline. Kemudian yang harus kita klik yaitu display result, clear result, explode on edge, kemudian include holes. Setelah itu klik OK. Nah, telah didapatkan data seperti ini ada banyak sekali datanya. Untuk datanya kita bisa simpan dalam Excel atau kita copy. Result, save. Kita save. Nah, setelah itu kita buka data tadi. Nah, data tadi yang tersimpan itu akan tersimpan dalam bentuk Excel. Kita buka datanya. Oke, telah didapatkan data hasil analisis permukaan dari data saya menggunakan Imagy. Dimana di sini ada area, nilai rata-rata atau mean, kemudian nilai minimum dan nilai maksimumnya. Nah, dimana kita yang kita perlukan itu adalah diameter dari partikel, distribusi diameter. Sehingga bagaimana sih cara untuk mencari diameter itu? Untuk mencari diameter kita menggunakan rumus luas lingkaran. Mengapa menggunakan rumus luas lingkaran? Karena bentuk partikel dari data yang kita analisis itu merupakan lingkaran, sehingga untuk diameternya yaitu dua kali jari-jari. Untuk mencari jari-jari tersebut menggunakan rumus luas lingkaran yaitu VR kuadrat. Nah, untuk mencari R kuadrat menggunakan rumus luas lingkaran dibagi dengan V, dan untuk mencari R-nya yaitu tinggal diakarkan. Nah, kita langsung saja kita cari R kuadrat, R pangkat 2, kemudian jari-jarinya, kemudian diameter. Dimana rumus untuk mencari R kuadrat itu sama dengan luas lingkaran. Nah, dimana luas lingkaran ini sama dengan areanya, area yang telah dibaca oleh aplikasi Imagy. Kemudian dibagi dengan nilai Pi, dengan rumus PI. Nah, dimana nilai Pi-nya itu 3,14 dengan akurat sampai 15 digit. Enter. Nah, setelah itu kita tarik saja ke bawah. Nah, telah didapatkannya data R kuadratnya. Kemudian untuk mencari R itu tinggal diakarkan. Nah, di dalam Excel ini kita dapat menggunakan rumus SQRT dari jari-jarinya. Kemudian enter. Setelah itu tinggal tarik saja ke bawah. Nah, untuk diameternya menggunakan rumus 2 kali jari-jari sama dengan 2 kali jari-jari. 2 dikali jari-jari, kemudian enter. Setelah itu tinggal di-drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita membuat histogram menggunakan aplikasi Origin. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita buka aplikasi Originnya. Nah, setelah terbuka aplikasi Origin, kita kopikan tadi data diameter yang telah dihitung menggunakan Excel di sumbu Y. Nah, setelah itu kita plotkan si diameter ini dalam bentuk histogram. Unplot, statistik, kemudian histogram. Oke. Setelah itu kita go to bin worksheet. Nah, setelah muncul worksheet dari bins-nya, kemudian kita plotkan juga untuk sumbu X dan sumbu Y-nya dengan mengklik kanan, kemudian plot, column, bar, or pie, kemudian pilih column. Nah, setelah terlihat kolom ini, kita ubah terlebih dahulu namanya, dimana sumbu X-nya itu merupakan diameter.
dan sumbu Y-nya itu merupakan frekuensi. Nah, setelah itu kita analisis, membuat garis nonlinear dengan analisis, fitting, kemudian nonlinear curve fit, kemudian open dialog. Nah, untuk kategorinya kita gunakan big function. Untuk functionnya kita gunakan long normal. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita pilih advance, kemudian pilih quantities to compute. Setelah itu kita lihat fit summary-nya. Nah, jangan lupa untuk menceklis R-square COD-nya, karena R-square ini merupakan suatu fungsi yang penting gitu. Setelah itu fit, kita tunggu sampai muncul kolom. Nah, telah didapatkan R-square-nya itu 0,99025, dimana R-square ini sudah cukup baik karena telah mendekati 1. Nah, setelah itu kita buka book, kemudian fit NL1. Nah, di sini kita dapat melihat edges R-square dan R-square COD-nya. Nah, dimana untuk R-square COD-nya itu sudah 0,9922. Nah, dimana untuk R-square ini menunjukkan bahwa data tersebut sudah sangat baik gitu, karena 0,99 ini sangat-sangat mendekati nilai 1. Nah, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Thank you for watching.